Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena kemarin sudah mendatangi pertemuan perdana pada konseling kelompok, dan hari ini adalah pertemuan kedua. Kalian sudah mau hadir kembali pada hari ini. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah menentukan nama kelompok ya. Ada yang masih ingat nggak apa nama kelompok kita kemarin? Boleh Pak Rifi? Kang Isman. Yang Ismi. Iya, saya sebelumnya minta maaf ya karena belum membuat grup buat kalian, tapi setelah ini akan saya usahakan membuat grup tersebut. Lalu saya sebelum memulai kembali ke tahapan selanjutnya, saya ingin menggali lagi nih, kira-kira kalian masih ingat nggak sih sama pertemuan sebelumnya terkait peraturan yang sudah kalian buat kemarin? Kebetulan hari ini nggak ada yang kelar ya, jadi hari ini tidak ada jajan pada konseling kelompok hari ini. Mbak Zawa, masih ingat nggak apa aja yang udah dibuat aturan di pertemuan sebelumnya? Mengangkat tangan ketika mau bicara. Ya. Kamu tidak mengalah ketika teman mau bicara. Yang lain masih ingat kan ya? Iya. Terus saya juga harap kalian di pertemuan kedua ini lebih support lagi sama teman-temannya, nggak ada yang canggung lagi karena kemarin kita sudah melakukan pertemuan perdana, sudah melakukan perkenalan juga. Jadi saya harap di pertemuan ini yang akan membahas tentang permasalahan salah satu dari kalian, saya harap tidak ada kecanggungan di antara kalian, biar bisa membantu temannya untuk saling support menyelesaikan dan mencapai tujuan keberhasilan. Nah, baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas masalah dari kalian satu persatu ya. Jadi satu masalah kita bahas hari ini sampai selesai. Kemudian semisal hari ini benar-benar yang dibahas sudah merasakan apa yang ingin dicapai, maka di pertemuan selanjutnya kita akan ganti kembali orangnya. Jadi nggak harus hari ini semuanya dibahas, karena kan kemarin kita sudah menentukan durasi pertemuan kita hari ini 60 menit. Nah, saya tanya kabar dulu nih, bagaimana kabarnya dari Mbak Titi? Baik ya, sudah siap melakukan kelompok hari ini? Siap. Ya. Mbak Safira bagaimana Mbak siap? Saya siap. Siap ya. Udah nggak campur lagi ya Mbak sama teman-teman yang meskipun anak IPS sendiri di sini. Soalnya kemarin selesai konseling kita main bareng ya. Oke, bagus sekali Mbak Safira. Mbak Zawa bagaimana Mbak Zawa? Siap. Siap ya Mbak Zawa. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini saya akan bertanya kepada kalian satu persatu apa yang menjadi masalah kalian hingga kalian mendaftar ikut konseling kelompok pada hari ini. Mulai dari Mbak Zawa. Permasalahan Iya. seperti yang saya ucapkan di minggu kemarin, permasalahannya itu lebih ke susah waktu antara ujian saya sekarang lagi banyak ujian sama ekskul saya, acara ekskul pelepasan saya. Oke. Lalu dari Mbak Safira. Saya juga kurang lebih sama seperti Mbak Zawa. Jadi saya kayak ada merasa kesulitan buat bagi waktu antara ngerjain tugas-tugas sekolah, ngerjain tugas kuprak, terus sama ada bimbel baru. Oke, kalau dari Mbak Titi? Ya kurang lebih sama kayak Mbak Zawa, sama kayak Mbak Safira. Tapi kalau saya tuh juga ikut bimbel, juga ikut ekskul. Nah tapi kalau ekskul yang saya ikut itu tuh kayak karena harusnya kalau saya kelas 12 kan sama kayak Mbak Zawa, pembahasan gitu kan. Tapi justru saya itu 2 minggu depan ini mau ada lomba dan saya tuh harus ikut, jadi kayak bingung bagi waktunya karena kan kalau mau lomba latihannya jadi sering ya. Iya. Oke, berarti di sini Mbak Zawa sama Mbak Titi masih terikat dengan ekstra ya? Yang bimbel juga semuanya ikut bimbel. Nah, di sini saya tanya gini, mulai dari Mbak Titi dulu. Dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Mbak Titi permasalahan Mbak Titi itu berada pada angka berapa? Jika angka 1 merupakan paling rendah dan 10 merupakan masalah yang paling tinggi buat Mbak Titi. 8,5. 8,5. Kalau untuk Mbak Safira pada angka berapa? Saya di 7. Untuk Mbak Zawa Sama 7 ya. Nah, kita di sini sama-sama tahu ya, yang paling tinggi di sini Mbak Titi. Nah, sebelum kita lanjut lagi, saya bertanya pada kalian. Jadi
sebelumnya kan saya sudah mengatakan jika hari ini membahas permasalahannya satu persatu, tidak mungkin semua saya bahas dan selesai hari ini juga. Menurut kalian nih, siapa yang ingin dibahas terlebih dahulu? Saya ingin dari kalian sendiri yang kesadaran diri dari kalian. Kalau memang masih ada yang malu-malu nih, akan saya tanyakan lagi melalui voting mana yang akan dibahas terlebih dahulu sesuai dengan skala tadi. Nah, kira-kira dari kalian ada yang mau dibahas terlebih dahulu nggak? Kalau masih malu-malu nih ya, tadi kan kita semua sudah tahu ya skalanya Mbak Titi paling tinggi di antara Mbak Jawa sama Mbak Sakira. Nah, kalau skala yang paling tinggi dalam konseling kelompok itu harus diberikan layanan yang responsif biar tidak ada masalah-masalah lain yang menumpuk dan mengganggu Mbak Titi juga. Namun bukan berarti masalah Mbak Jawa sama Mbak Sakira nggak penting juga, tapi di sini kan harusnya bergantian, jadi satu persatu sesuai dengan urutan skala yang paling tinggi tadi Mbak Titi. Apakah Mbak Jawa, Mbak Sakira setuju kalau hari ini kita membahas masalahnya Mbak Titi? Setuju. Gak apa-apa ya, kita bahas punyanya Mbak Titi terlebih dahulu. Kalau dari Mbak Titi ini gimana? Apakah siap dibahas pada pertemuan hari ini? Siap. Siap ya. Kalau gitu Mbak Titi boleh nih menceritakan apa yang menjadi kendala Mbak Titi merasa terhambat dengan merasa kesulitan mengatur waktu di kelas 12 ini. Jadi kalau saya kan sekolah dari Senin sampai Jumat. Senin itu ada ya sekolah dari pagi sampai siang, terus kadang tuh kalau Senin kan pulang jam 3 ya. Nah, kadang tuh di istirahat kedua tuh saya udah dipanggil sama pelatih saya, jadi udah keluar dari kelas terus nggak ikut pelajaran sampai pulang. Bahkan pelajaran selesai sampai pulang itu saya masih latihan terus sampai jam 6 sore saya maghrib gitu Bu. Terus nanti tuh jam 8 tuh saya harus bimbel. Nah, bimbel itu selesai jam 10, setengah 10 gitu. Karena saya juga requestnya jam malam, karena memang saya biasanya jam 1. Jadi sampai rumah juga masih harus mengerjakan tugas-tugas yang tadi ketinggalan, terus menyalin catatan teman, terus juga apa yang diperlukan besok juga kan harus disiapkan di malam itu juga Bu. Terus saya itu ya nggak setiap hari padat kayak gitu. Bimbel saya itu ada di Senin, Selasa sama Kamis. Terus latihannya itu ada di hari Senin sama hari Rabu. Jadi Selasa sama Kamis saya nggak begitu berat. Nah, kosongnya yang benar-benar kosong itu hari Jumat aja. Tapi yang berat di saya itu karena kan udah kelas 12, jadi banyak udah mulai ujian praktek, terus juga ujian prakteknya kan kadang kan ada yang kelompok-kelompok gitu ya, saya harus ketemu teman, terus kadang itu kayak sampai ayo kamu gimana udah jam sekian, terus saya masih latihan ekstra itu tadi. Terus kalau malam juga nggak mungkin kerja kelompok malam kan juga nggak enak juga. Oke, baik, saya akan menyampaikan terlebih dahulu cerita dari Mbak Titi. Lebih jelasnya saya hanya akan merangkum saja karena di sini kita juga sama-sama mendengarkan cerita dari Mbak Titi tadi. Menurut cerita dari Mbak Titi merasa kesulitan ya mengatur waktu karena dari catatan tadi Mbak Titi sangat sibuk, apalagi di hari Senin Mbak Titi ada bimbel, ada ekstra juga, lalu di hari Selasanya ada bimbel lagi. Di hari Rabu ada ekstra, meskipun bimbelnya libur tetap ada ekstra, biasanya saya pulang sekolah ya. Dan itu Mbak Titi meninggalkan jam pelajaran yang masih ada gitu. Lalu hari Kamis Mbak Titi ada bimbel lagi, yang kosong hanya hari Jumat saja. Nah, dari cerita Mbak Titi tadi, apa keinginan Mbak Titi yang ingin Mbak Titi capai dalam konseling kelompok hari ini? Kalau dari saya sendiri tuh pinginnya saya tuh lebih bisa mengatur waktu lagi Bu, apalagi di hari Senin, karena kan jadwal saya di hari Senin kayak full banget seharian kan, dari pagi sampai malam, sampai mau tidur tuh full. Terus saya tuh pinginnya kayak ya gimana caranya saya tuh nggak yang keteteran kayak cepet-cepet kayak jadinya kan gugup-gugup gitu kan Bu. Apalagi juga jarak dari sekolah ke rumah itu lumayan. Baik,
Setelah itu setelah ini nanti saya akan memberikan tugas kepada Mbak Titi yang dikerjakan hari ini juga. Saya ingin melihat jadwal Mbak Titi yang dari Senin nih, kegiatan Mbak Titi yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang menurut saya padat sekali ya Mbak Titi. Hari Senin ada ekstra, ada bimbel malam hari ya jam 8. Jadi Mbak Titi nggak ada waktu buat istirahat nih, harus dari pulang sekolah langsung bimbel lagi. Mbak Titi ini bukunya bisa ditulis kegiatan Mbak Titi di hari Senin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke, Mbak Titi sudah ya ini. Boleh saya baca terlebih dahulu Mbak Titi? Kegiatan dari Mbak Titi di sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Siangnya ada ekstra sampai jam 6. Berarti sampai hampir setengah hari nih Mbak Titi. Iya. Sampai mau maghrib juga. Terus ada jeda waktu 2 jam, lanjut lagi kurang lebih 1 jam nih. Iya. Jam 8-nya harus bimbel lagi sampai jam 10. Terus lanjut lagi di rumah ngerjakan soal dan nyari tugas materi yang ketinggalan tadi ya. Nah, menurut teman-teman di sini nih, apa yang bisa diberikan atau yang disampaikan kepada Mbak Titi terkait permasalahan Mbak Titi yang kesulitan mengatur waktunya? Apalagi hari Senin nih Mbak Titi ngerasa padat banget. Dari Mbak Jawa dulu. Tadi kan Mbak Titi kan bilang kalau ada ekstra dari jam 1 sampai jam 6 ya Mbak Titi. Itu benar-benar full latihan apa bagaimana ya? Soalnya kan saya juga kan ikut ekstra Mbak Titi. Tapi saya ekstra itu cuma 3 jam, itu dari jam 1 sampai jam 3. Pokoknya asal itu pulang. Mbak Titi itu benar-benar full benar-benar latihan. Kalau latihan cheers dari jam 12 sampai jam 6 juga kan masih capek banget ya Mbak Titi. Itu benar-benar full latihan. Kalau apa sih latihannya kan dari jam 12 siang. Nah, emang selesainya tuh nggak jam 6 sih Mbak, karena selesai tepat waktu yang sebenarnya itu jam 4 sore sebenarnya. Tapi karena saya sama teman-teman tuh nongkrong dulu, terus kadang ke kantin dulu, di lapangan dulu istirahat karena capek. Nanti karena juga teman-teman bilangnya mau menghindari macet, jadi yaudah sekarang aja jam 6 pulang bareng gitu. Baik, tadi kan Mbak Zawa tanya ya sama Mbak Titi terkait jam ekstranya tadi, karena menurut Mbak Zawa yang dari anak ekstra juga biasanya jam 3 Mbak Zawa pulangnya juga barengan sama anak sekolah berarti ya, kalau pulang setelah asar. Nah, ternyata Mbak Titi yang awalnya di jadwal ini jam 12 sampai jam 6 itu yang sebenarnya terjadi hanya sampai jam 4. Lalu jam 4 sampai jam 6 nya Mbak Titi pakai buat makan-makan sama temennya, terus sekalian nunggu jalanan biar gak macet ya. Nah, menurut pendapat Mbak Safira nih, gimana terkait perilaku Mbak Titi yang katanya Mbak Titi hari Senin tuh padat banget. Kalau dari pengakuan Mbak Titi tadi ternyata ada waktu yang dipakai Mbak Titi buat makan, terus buat istirahat juga. Aku mau nanya Mbak Titi, kan Mbak Titi selesainya jam 6 ya katanya ya. Terus jam 8 baru mulai bimbel ya Mbak. Nah, kan ada waktu 2 jam tuh. 2 jam ini Mbak Titi ngelakuin apa kira-kira? Karena kebetulan juga jarak dari sekolah ke rumah 1 jam ya Mbak Vira, jadi sampai rumah itu cuma bisa mandi, terus bebersih, ganti baju, baru makan bimbel. Jarak rumah dari bimbelnya dekat. Jadi sejam itu cuma buat 2 jam itu buat pulang terus gitu. Oke, nah di sini saya ingin teman-teman di sini nih kasih saran kepada Mbak Titi apa yang bisa dilakukan Mbak Titi menurut pendapat teman-teman tentang ceritanya Mbak Titi tadi, dan yang sekiranya bisa membantu Mbak Titi mengurangi kepadatan di hari Senin tadi. Menurut Mbak Jawa dulu. Kalau menurut saya tadi sibuk kan dia bilangnya kan nunggu gak macet dulu baru pulang jam 6 tuh. Kan itu waktunya 2 jam. Sedangkan kalau dia pulang tuh nggak nyampe 2 jam perjalanannya, kan itu bisa menghemat mempercepat waktu juga sih, biar dia cepat sampai rumah, biar kita bisa istirahat, siap-siap dan lain-lain. Ya mengurangi daripada nunggu macet, mending dia ya hadapi macetnya walaupun cuma 1 jam juga kan daripada nunggu 2 jam. Bagaimana Mbak Titi terkait saran dari Mbak Zawa menggunakan jam dengan baik ya Mbak Zawa ya?
bisa diterima? Ya bisa, nanti saya coba ya sama. Nah, kalau menurut Mbak Safira gimana nih? Tadi kalau menurut Mbak Jawa, waktu ekstra tadi yang sisa 2 jam digunakan buat pulang aja. Kalau menurut Mbak Safira gimana nih tentang jadwal Mbak Titi? Sebelumnya aku mau tanya ke Mbak Titi. Tadi kan Mbak Titi bilang kalau Mbak Titi kelas malam ya bimbelnya. Kira-kira kalau kelas sore atau siang itu ada Mbak bimbelnya? Ada, kalau kelas siang kan nggak mungkin ya Mbak, tapi kalau kelas sore itu jam 6 sampai jam 8. Jam 6 ya. Nah, kan tadi Mbak Titi katanya selesai itu apa ekstranya jam 4 ya. Ya kan jam 4 kan. Terus Mbak Titi pulang kira-kira jam 6. Nah, kenapa Mbak Titi nggak coba buat pindah ke kelas sore itu tadi Mbak Titi? Biar kayak udah sekalian aja capeknya, terus nanti malam tinggal istirahatnya. Oh iya ya. Ya nanti saya coba ya Mbak Fira buat konsultasi juga sama guru bimbel saya untuk maju. Mungkin saya bisa pindah ke kelas sore. Sebelumnya Mbak Titi udah pernah kepikiran nggak buat pindah kelas gitu? Kalau pindah kelas sih enggak ya Mbak, karena kan saya kayak takut aja gitu, nggak mau beradaptasi lagi sama kelas yang lain. Oke, dari saran yang Mbak Safira sampaikan tadi, Mbak Safira tanya ya sama Mbak Titi, apakah pernah kepikiran buat ganti jadwal? Atau apakah Mbak Titi bisa nih merubah jadwal dari yang kelas malam ke kelas sore? Nah, setelah ini saya inginkan Mbak Titi buat melakukan kontrol diri terkait perilaku yang sangat menghambat Mbak Titi. Lalu apa saja yang solusi Mbak Titi punya buat menghilangkan perilaku tersebut, biar Mbak Titi bisa mendapatkan apa ya, bisa mengatur jadwal dengan baik gitu. Meskipun hari Senin ada bimbel, ada ekstra, tapi Mbak Titi tetap merasa waktunya tuh nggak kuras habis di kegiatan tersebut. Kita jenisnya Mbak Titi. Cerita saya Mbak Titi ya. Oke, saya sampaikan lagi dari kontrol diri menurut Mbak Titi. Di sini yang bertanya Mbak Titi menggunakan jam sekolah ekstra itu digunakan buat nongkrong, main sama temennya. Lalu solusi yang Mbak Titi punya di sini langsung pulang nih setelah ekstra tadi. Kalau Mbak gitu bisa setelah langsung pulang tadi bisa mengganti jadwal dari yang bimbel malam jadi sore, biar Mbak Titi ada waktu juga buat istirahat. Selain itu Mbak Titi juga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ketinggalan tadi. Oke, dari hambatan dan solusi yang Mbak Titi punya, setelah ini saya menginginkan Mbak Titi menuliskan reward serta punishment yang akan Mbak Titi berikan kepada Mbak Titi sendiri apabila Mbak Titi benar-benar bisa pulang nih setelah ekstra, bisa langsung pulang. Terus Mbak Titi juga bisa mengubah jam lesnya tadi dari yang malam ke sore kalaupun bisa ya. Kalau nggak bisa berarti Mbak Titi tetap les di jam malam. Nah, kalau punishmentnya apa yang Mbak Titi berikan kepada Mbak Titi sendiri ketika Mbak Titi setelah pulang setelah ekstra tidak langsung pulang tapi nongkrong lagi sama teman-temannya sehingga Mbak Titi ngerasa hari Senin itu sangat padat. Sudah dituliskan di sini ya Mbak Titi, di bawahnya solusi tadi. Sudah selesai Mbak Titi. Jadi dari reward dan hukuman yang ditulis Mbak Titi, ketika Mbak Titi sudah apa ya setelah ekstra langsung pulang, maka reward yang akan diberikan Mbak Titi kepada dirinya sendiri adalah makan es krim. Lalu untuk punishment yang diberikan Mbak Titi kepada dirinya sendiri ketika Mbak Titi melanggar keinginan Mbak Titi buat apa ya menjadikan hari Senin itu bukan hari padat, maka hukuman yang diberikan Mbak Titi akan diantar jemput dan tidak membawa motor sendiri ya. Nah, dari konseling hari ini menurut Mbak Titi apa yang Mbak Titi dapat dari masukan teman-teman tadi? Terus apakah Mbak Titi sudah merasakan ada perubahan nih dari diri Mbak Titi sendiri terkait jadwal Mbak Titi yang padat tadi? Kalau dari yang saya dapat itu mungkin ya benar sih Bu, dari teman-teman juga saya kurang bisa mengatur waktu saya yang seharusnya itu ada banyak jam
kosong, tapi saya lebih memilih buat nongkrong daripada kenapa nggak pulang dulu aja, terus bisa makan di rumah, bersih di rumah, terus juga langsung bimbel sore, terus ntar malamnya itu biar selesai kegiatannya itu nggak malam banget gitu, terus bisa nanti kalau memang belum ngantuk bisa menyalin catatan dari itu gitu dan mengerjakan tugas-tugas untuk besok gitu. Tuh, jadi Mbak Titi di sini sudah menyadari ya apa yang seharusnya Mbak Titi kurangi perilakunya, apa yang harus dirubah perilakunya biar Mbak Titi nggak memiliki problem mengatur waktu lagi. Nah, kalau seperti itu, kalau Mbak Titi sudah menyadari apa yang seharusnya dirubah dari diri Mbak Titi, maka saya menginginkan Mbak Titi membawa kertas ini dan Mbak Titi sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah Mbak Titi catat di sini, dan saya harap ini ditempel di meja belajar Mbak Titi dan Mbak Titi juga ingat apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab Mbak Titi, prioritas Mbak Titi, biar Mbak Titi nggak merasa kesibukannya itu semakin menumpuk gitu, biar Mbak Titi juga bisa mengatur waktunya dengan baik. Dari teman-teman di sini adakah yang mau bertanya? Ada ya? Mbak Titi ada mau ditanyakan lagi terkait permasalahannya hari ini? Sudah cukup ya, sudah bisa menerima saran dari teman-temannya dan sudah bisa menyadari ya apa yang seharusnya diubah. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya rangkum kembali konseling hari ini terkait permasalahan Mbak Titi yang merasa jadwalnya sangat padat karena kelas 12 harus ada bimbel, harus ada ekstra. Mbak Titi masih terikat dengan ekstranya karena ada logo ya 2 minggu ke depan. Nah, di sini Mbak Titi juga memiliki jadwal yang sangat padat, terutama di hari Senin Mbak Titi ada ekstra dan juga bimbel. Namun saran dari teman-temannya sudah menyadarkan Mbak Titi jika Mbak Titi harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, terutama setelah pulang ekstra tadi yang tadinya dibuat Mbak Titi makan teman-temannya langsung pulang aja biar Mbak Titi ada waktu buat istirahat juga di rumah. Kalau begitu sesuai dengan durasi pertemuan kita yang sudah disepakati di pertemuan sebelumnya menuju 60 menit, maka saya akhiri konseling hari ini dan akan bertemu di minggu depan ya sesuai dengan hari yang sama di jam yang sama, dan akan bergantian nih setelah Mbak Titi mungkin di pertemuan selanjutnya ada Mbak Jawa atau Mbak Safira yang akan kita bahas. Nah, Mbak Titi jangan lupa dengan tugasnya yang bisa dikerjakan, reward dan punishment-nya juga diberikan kepada dirinya sendiri. Sekian konseling hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.